Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Raja Mana, yang kami hormati Bapak Kapolres Bojonegoro atau mewakili Bapak Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Korwinka Dander, para narasumber, moderator dan hadirin semuanya, ormas yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala bahwasanya hari ini kita dapat bertemu dalam forum ini dengan tanpa kekurangan apapun. Selanjutnya, perkenan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Tema kegiatan ini adalah menjalin sinergitas peran ormas PJO dengan dia membela dan kita kerjanya dalam mendukung pembangunan Bojonegoro yang produktif dan manajer. Peserta diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan unsur perwakilan dari 50 lembaga ormas dan masing-masing tiap 2 orang. Waktu dan tempat dilaksanakan 1 hari pada hari Kamis 27 Agustus 2020 bertempat di Aula Masjid Al-Biru dari Bojonegoro. Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi pada ormas LSM sehingga mampu meningkatkan kebudayaan partisipasi masyarakat secara profesional dan bergaya. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas ormas di Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun rencana strategis program kerja dan konsep kebudayaan masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah agar keberadaan ormas bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan daerah dan terciptanya ormas sebagai wadah dan kebudayaan masyarakat guna meningkatkan peran publik dalam capaian pembangunan Bojonegoro. Perlu kami sampaikan, Bu, di data keseluruhan kami itu ormas LSM ada 263. Ya. Dan infonya yang hadir hari ini itu ada 50 SMK ormas dan LSM. Kemudian pada acara ini sebagai narasumber Ibu Wana, kemudian dari Komandan Kodim 0813 dari Kapolres Bojonegoro mewakili dan kami dari Babes Babwa Bojonegoro. Selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan Ibu Bupati untuk dapat yang memberikan materi dalam sambutan ini sekaligus membuka acara secara resmi. Demikian laporan yang kami dapatkan sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah yang saya hormati Bapak Dandim 0813 dari Mapolres yang mewakili Bapak Kepala Kesbangpol dan seluruh jajarannya, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada undangan ini, sahabat ini, dan juga seluruh NGO maupun LSM yang datang Bojonegoro. Ya, salah satu tugas Kesbangpol memang untuk mengkomunikasikan antara pemerintah dan juga civil society, biasanya orang masyarakat sipil yang mengelompokkan, namanya adalah ada NGO, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. LSM juga berbagai macam, ada yang LSM di sektor pembangunan, pendidikan, kemudian advokasi, bidang hukum dan sebagainya. Ini juga memang pasca era reformasi, kemudian masyarakat membuat LSM itu hak setiap warga dan dilindungi undang-undang. Namun demikian, pada kesempatan ini kami memohon bahwa LSM adalah counterpart pemerintah. Pemerintah termasuk pemerintah kabupaten, termasuk juga pemerintahan desa. Ya, saya yakin yang datang di sini semuanya ingin membantu pemerintah. Ya, kami dapat juga laporan Bapak-Ibu sekalian, termasuk media, kemudian mengintimidasi dan sebagainya. Kami ini di Bojonegoro ada 419 kepala desa dan 11 kelurahan, belum lagi unit kerja, belum lagi misal pemerintahan
kepala dinas maksud saya, ya institusi, kepala dinas dan sebagainya. Banyak macam yang ya ada yang keluhannya sampai nggak berani di rumah. Kepala desa itu sampai nggak berani ke rumah, Pak. Kenapa saya bilang nggak berani ke rumah? Gimana Bu, kalau adik-adik cair kami sudah nggak bisa tetap di rumah karena banyak tanda kutip yang datang LSM. Tapi saya yakin nggak ada di sini. Ini semuanya baik, semuanya tepuk tangan. Termasuk kemarin baru-baru yang ditangkap polisi yang sekarang masih diproses. Nah, ayolah kita junjung terhadap tusi masing-masing. Tugas pemerintah adalah membangun sampai ke basis desa. Tentunya dengan menggunakan daya dana, daya dukung, dan juga daya pendampingan. Nah di bawah ini Bapak sekalian, contohnya kepala desa dan berbagai macam latar belakang, kemampuan, ya. Ini kadang-kadang perlu kita dampingi terus. Nah kayak begini, misal, kalau mau cari kesalahan ya pasti ada. Tapi kalau niatnya kita mau kebersamaan, ayo kita sama-sama. Sehingga kemarin saya bilang Pak Keskampol, memang dalam pemerintahan baik kabupaten maupun di desa harus ada yang ngawasi, sudah benar. Saya itu lebih senang Pak kalau diawasi, tapi harus bertanggungjawabkan. Betul ada enggak gini? Kalau bertanggungjawabkan saya lebih senang karena nggak mungkin seorang saya bisa sampai bupati sampai bisa touch atau sampai ke titik bawah melihat sesuatu, terutama misal sebagai SDM supporting dari pemerintah, termasuk juga pelaksanaan pembangunan, kami nggak bisa satu persatu. Itu sudah turun kepada kepala dinas terkait. Kepala dinas terkait sudah turun kepada masing-masing di unit-unit dan nggak bisa satu persatu kita menyentuh itu. Sehingga peran ASN juga penting memang di sini untuk berikan masukan, berikan saran, termasuk juga misal jika ada yang kurang bisa dilakukan kritik saran masukan. Kemarin juga ada Pak Kepala Desa kemudian di-up, ini katanya fiktif membangun pasar desa, kios desa, fiktif. Pada saya sampai kalah-kabut. Saya bilang, kamu kerjakan nggak? Saya sudah kerjakan Bu, foto-foto ada semuanya. Ya ke Pak Camat saja, ke Pak Camat semuanya sudah lengkap, akhirnya lengkap. Nah terus kalau itu kita misal saling menghit dengan tanda kutip media kurang tanggung jawab, kan jadi tidak nyaman suasana. Nah yang penting dipertanggungjawabkan, digunakan. Ada nggak laporan? Ada sudah. Termasuk NGO misal dari pendidikan, ini kami juga harapkan, ya LSM pendidikan kami harapkan itu mendampingi, apalagi sekarang dengan sistem daring ini COVID ini. Banyak masyarakat yang memang daya beli kurang, kemudian harus memberikan paket-paket terhadap kuota untuk belajar. Tadi saya mohon maaf terlambat, sebenarnya saya nggak terlambat, saya pas 10 menit kelas 11, karena waktu mengajukan jadwal dari jam 9 tak coret jam 11, karena saya sudah menghitung jadwal saya jam 11, jadi saya tidak terlambat Pak, 10 menit versi saya, karena biasanya OPD itu kalau mengajukan jam tak lihat, saya tak sesuaikan. Nah mungkin karena surat edaran sudah terlanjur beredar, maka pribadi saya mohon maaf kalau saya terlambat. Tetapi sebenarnya kalau jadwal saya mau jam 11 ya. Tadi di sana juga sama kita mendapat aspirasi masyarakat untuk anak-anak mau sekolah, gak punya kuota dan sebagainya. Kami tadi tugaskan dinas pendidikan dan kominfo mencari formulir dan sebagainya. Kemudian LSM untuk pendampingan anak, juga pendampingan anak ini sekarang makin hari makin kesini sangat naik tajam terhadap kekerasan kepada anak. Jadi kalau kita datang dari Mapolres itu, data-data itu yang berlabel fotografer banyak jadi korban, yang kadang-kadang orang terdekat pun justru yang mencelakai anak kandung, keponakan kandung, ada yang cucu kandung, ada. Saya bilang bagaimana kita untuk mengawasi ini, maka peran masyarakat itu adalah yang sangat penting. Maka civil society, NGO, LSM kami harapkan Bapak tidak perlu khawatir untuk melaporkan karena memang itulah tugas kita bersama-sama. Misal kalau terpencil, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, datanglah. Misal
keluarga inti, pura-pura mau ngasih permen dengan anak-anak, kemudian terjadi sesuatu, ini sangat tajam, sekarang makin tajam, makin naik. Jadi kekerasan pada anak ini juga termasuk seperti kayak gunung es. Yang kelihatan, yang dilaporkan, yang tidak kelihatan itu sangat luar biasa. Maka mungkin dari ibu-ibu bisa kami diberikan masukan, termasuk pendampingan dan sebagainya. Kemudian tadi saya minta Kesbangpol untuk melakukan verifikasi ulang terhadap keberadaan organisasi maupun LSM. Ada 200 berapa Pak? 263 yang aktif 73. Nah ini mungkin yang aktif ini yang kita bisa petakan mana yang ormas keagamaan, ormas sosial, ormas bagian hukum, pendampingan anak, pendidikan, pembangunan, apa Pak? Narkotika. Oh narkotika ya belum Pak, belum. Narkotika, miras ya, masuk juga ormas lingkungan hidup, penting juga Pak sekarang ini. Di mana-mana sampah berantakan, di mana-mana misal tidak tertata lingkungan, mata air kotor karena membuang sembarangan. Jadi orang berbagai macam dipetakan. Jika nanti yang belum ada justru bisa digerakkan sehingga berbagai dimensi ini bisa kita lakukan kerja bareng-bareng, dan pemerintah juga mempunyai tugas untuk membantu mensupport terhadap keberadaan LSM tersebut. Jadi Bapak kalau catat, kami juga mempunyai tugas membantu mensupport untuk keberadaan LSM. Jadi yang 73 aktif itu ya mungkin 73 itu Pak Kesbangpol ya yang bisa melakukan pendataan. Mungkin tadi ada narkotika, bisa juga lalu lintas, bisa juga misal soal LSM pertanian, kehutanan, banyak hal, termasuk hukumnya banyak mungkin. Bapak sekalian, kami menyadari bahwa peran masyarakat itu juga pokok untuk kontinuitas, untuk kondusivitas terhadap pembangunan. Maka kami minta terus kerjasama yang baik, kerjasama yang proporsional. Saran masukan kritik sangat kami harapkan untuk pembangunan berkelanjutan. Seluruh partisipasi kami sampaikan Bojonegoro sangat kondusif, termasuk kemarin ada surah agung ya. Di kabupaten lain terjadi gejolak, alhamdulillah berkat kesadaran pengurus, berkat kesadaran anggota, berkat kesigapan Forkompinda dan Forkompinda kondusif sekali. Surah agung di Bojonegoro bisa kita lewati, tidak ada gejolak apa-apa karena di Bojonegoro sekarang tepuk tangannya kok gak kompak ya. Jadi masih kompak. Jadi Bojonegoro ini kita punya PSN Pak, program strategi nasional ya, ada minyak, ada sumber air, dan juga lahan pertanian. Ini PSN juga program strategi nasional, dan kalau ada apa-apa di Bojonegoro pasti langsung wilayah nasional dan internasional. Kalau bicara sumber ekonomi, sedikit saja terganggu pasti nasional dan internasional. Sehingga yang sudah baik ini kita bareng-bareng kita tingkatkan, yang belum ada masukan saran untuk perbaikan, yang memang kurang baik masukan saran untuk kita perbaiki. Sekali lagi saya terima kasih seluruh partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seremoni akan kita mulai serangkaian pemberdayaan ormas dengan tema menjalin sinergitas ormas NGO dengan pemerintah dan mitra kerjanya dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang produktif dan energik. Di hadapan kita sudah ada Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Bojonegoro, Bapak Mahmudi, dan juga Bapak Joko Sutrisno dari KPU Intelkam Polres Bojonegoro yang akan menjadi narasumber pagi hari ini. Bapak sekalian, monggo Bapak Mahmudi sama Bapak Joko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.
Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita semuanya sehat walafiat, seger buger, dan juga semoga kita semua dan warga Bojonegoro, warga Jawa Timur, Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sepatutnya kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Joko dari Polres Bojonegoro, Mas ya, makasih, dan semua hadirin yang berbahagia. Ada Mas Jarod, Pak Gi, Mbak Inta, Ulu Giri, Pak Bangun. Kenalkan, kalau nggak kenal kan nggak saya ya, Pak Sis. Saya Mahmudi, kebetulan di Pemda di Kesbang ini mulai bulan Maret sampai dengan sekarang, dan saya sudah masuk Pemda tahun 90. Coba. Nah ini, jadi saya di rumah di belakang pom Kaliana Kapas. Kemudian email saya, pendidikan dulu saya di STIK Kampus Badung, LAN RI, di Lembaga Operasi Negara di Jurusan Pembangunan Kota dan Daerah, S2-nya di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Kemudian di luar negara kami, saya sendiri sudah hampir 12 instansi muter ya, jadi di bagian pegawaian, di Bapeda, di Kipraswil, di Dinas Kebersihan, di Lingkungan Hidup, Seksan Kedongantem, Seksan Sumberjo, Sekdin Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Tenaga Kerja, dan sekarang di Kesbang Pol Bojonegoro. Lanjut. Jadi sebelum kami langkah itu, jadi Kesbang ini kan tadi disampaikan oleh Bu Tini, tugas kami ada dua. Jadi satu, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang kedua, bagaimana melakukan deteksi dini terkait dengan konflik COVID yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mudah-mudahan Bojonegoro dibantu oleh Polres dan juga oleh Kodim dan juga teman-teman ormas EJU semuanya, Bojonegoro tetap tertib, aman, harapannya di situ. Sehingga kami mengundang pentingan semuanya untuk datang ke sini untuk saling silaturahim. Kemarin yang membangun FPK-nya ya, Forum Pembauran Kebangsaan. Kemudian hari ini di ormasnya. Terus besok lagi terkait dengan generasi muda. Jadi 3 hari ini berturut-turut, dan juga besoknya juga ada konferensi daring gitu dengan tentang regulasi kemerdekaan dari Sabtunya. Oke, terkait dengan yang kami sampaikan bahwa keberadaan ormas itu penting terkait dengan tujuan negara kita. Ada 4 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukan secara hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut masyarakat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan pada abadi dan ada manusia. Lanjut. Nah, dalam pembukaan itu tertuang tentang bersatu tadi ya. Jadi bersatu itu tanpa bersatu kita tidak mungkin bermerdeka. Oleh karenanya perlu eksistensi kita semua sebagai bangsa yang berdaulat, sehingga tujuan nasional adil dan makmur tercapai. Lanjut. Kemudian undang-undang dasar kita, khususnya pasal 8 ini terkait dengan hak dan kebebasan setiap warga. Lanjut. Terkait dengan ormas, itu pemberdayaan bersikap berkumpul. Lanjut. Nah, ini Mendagri juga menyebut bahwa ormas itu buah dari demokrasi. Lanjut. Kita nanti lebih banyak diskusi ya. Ini
sekilas saja. Mas Rakib, selamat. Kemudian ini ya, jumlah ormas di Indonesia ini sesuai catatan Menteri Dalam Negeri per kemarin ya 2019 itu 420.381 ormas. Ini meningkat drastis. Yang tahun 2017 304.039. Ini kemudian ormas yang telah mendaftarkan SKT sejumlah 25.812 ormas, bisa dengan baca di bukunya itu. Dan di Jawa Timur itu ada sekitar 527 ormas yang terdaftar. Lanjut. Kemudian di Bojonegoro, data yang kami di Kesbangkol ini total ada 263. Terdiri ada LSF, kemudian ormas, dan organisasi kepemudaan. Jadi 263 ini saya juga perlu masukkan saran dari 263 ini. Kami juga perlu data-data pendukung, misalkan email, nomor HP, sekretariat, pengurus dan sebagainya. Karena kadang-kadang banyak yang tidak laporan. Alhamdulillah dari yang kami dan 50 ormas dari ini, berapa tingkat kehadirannya tadi? Ya nanti bisa lihat itu. Lanjut. Jadi ormasnya ada 263. Lanjut. Nah ini sesuai dengan pengertian ormas, organisasi kemasyarakatan. Itu adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berhasil dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, saya sendiri tujuan ormas. Lanjut. Fungsi ormasnya salah satunya pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Pendirian ormas nanti secara didaftarkan oleh pengurus. Nanti kita bisa ini berdiskusi. Lanjut. Kemudian contoh badan hukum, yayasan dan perkumpulan. Lanjut. Kemudian terkait dengan pendataan ormas, ya perlu dicatat. Tadi juga barusan kemarin ada surat bulan Juli 2020, nanti kami sampaikan. Lanjut. Kemudian hak ormas, ya, jadi melakukan kerjasama dengan pemerintah, Pemda, swasta, dan ormas lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Satu dan sebagainya. Lanjut. Kewajiban ormas ini yang penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, dan selanjutnya. Lanjut. Bisa dibaca di kemudian larangan ormas dan sanksi. Nanti dari orang bisa belajar. Lanjut. Ormas dilarang, ada sanksi administrasi. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi ormas, sanksi dan sebagainya. Lanjut. Itu. Oke, terima kasih. Jadi kami hanya mengantarkan sekilas. Jadi harapan satu dari kegiatan ini, tolong nomor HP dan email ya disampaikan di absen sehingga nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Terus yang kedua, ayo kita lebih bersinergi. Mungkin misalkan gini ya. Jadi kalau bicara tentang SDM kualitas ya, kalau kita melihat misalkan rumah itu dibiarkan bersih, misalkan dari sisi toiletnya bersih banget, itu bagus ya. Nah, kalau melihat eksistensi ormas, kalian saya melihatnya dari mana? Kira-kira dari mana? Salah satunya adalah sekarang yang model IT ya, kita emailnya aktif. Bahwa itu karena email ya, sekarang dengan berbasis IT ya, itu dengan email itu misalkan proposal atau penawar kerja dan sebagainya, itu basicnya di situ. Apalagi nanti revolusi 3G, 4G
Sekarang 5G sudah ada. 5G itu makanya dengan keberadaan email itu, yang kira-kira hafal emailnya masing-masing ormas, email dan passwordnya. Karena misalkan kita ada penawar kayak kemarin waktu di Menaker ya, jadi email itu untuk komunikasi, jadi proposal, penawaran kerja dan sebagainya. Jadi idealnya email itu disatukan dengan HP sehingga ada email masuk ini. Nah, kalau misalnya via WA, undangan, proses dan sebagainya, paling ketemu dibacanya ketemuan saya sudah bilangnya. Tapi kalau email masih belum masuk tersimpan terus, itu salah satu emailnya, sehingga harapannya karena ke depan lagi berbasis email itu kita lihat pembayaran via email, pakai Zoom, kita telekonferensi juga berbasis email. Itu makanya penting bagi kita semua untuk saling lebih untuk meningkatkan SDM kita, kapabilitas kita. Saya, panjenengan dan semuanya kita bersinergi untuk mencari yang lebih baik lagi demi kemajuan Bojonegoro yang lebih baik. Terima kasih. Demikian sekilas dari kami, dan lebih banyak ke tanya jawab sambil menunggu Ibu Bupati. Terima kasih dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Joko Trisno dari KPU Internal Polres Bojonegoro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka, bersilaturahmi di suasana pandemi Covid yang sampai saat ini masih terus melanda negeri kita, bahkan sampai internasional. Harapan kami kita semua selalu dijauhkan dari wabah itu, keluarga kita diberikan kesehatan, diri kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan atau beraktivitas sehari-hari. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagas Bangpol, Bapak Muti, Bapak Moderator, kemudian dari Kodim 0813 Bojonegoro, Senior Pak Pasyanto, Jid, dan dari pimpinan Ormas, LSM, perwakilan dari pemuda yang ada dalam kesempatan pagi hari ini. Izinkan kami akan menyampaikan materi atau paparan dari Bapak Kapolres. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa beliau tidak bisa hadir sehingga mewakilkan ke kami, karena hari ini seluruh pejabat Polres Bojonegoro, mulai dari Kapolres, Bapak Kapolres, pejabat utama, semuanya berangkat ke Polrestabes Surabaya karena ada kegiatan basrik dari Irwasum Mabes Polri. Jadi tadi pagi setelah pelaksanaan pengamanan kegiatan pengesahan PSHT hari terakhir, pukul 3:30 selesai, jam 4 kita berangkat bersama-sama ke Polrestabes. Begitu padatnya kegiatan beliau, kemarin juga sudah mengisi rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagas Bangpol. Lanjut. Sebelumnya kami sampaikan titipan dari Bapak Kapolres bahwa pelaksanaan kegiatan pengesahan PSHT Pusat Madiun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 23, 24, dan terakhir tadi malam 26, alhamdulillah di wilayah Bojonegoro berjalan dengan aman, tertib, terkendali, tanpa adanya gesekan apapun, sekecil apapun dari ormas maupun dari elemen masyarakat yang lain. Itu menunjukkan bahwa sinergitas ormas, sinergitas masyarakat Bojonegoro semakin hari semakin kompak, semakin solid. Buktinya apa? Dari kepolisian sebelum melaksanakan kegiatan yang mohon maaf, sampai dengan saat ini kepolisian mulai dari pusat maupun wilayah sampai ke bawah polsek belum bisa menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan ataupun surat izin kegiatan. Itu dikarenakan masih berlakunya Inpres, kemudian peraturan-peraturan yang belum memperbolehkan untuk kegiatan dilaksanakan.
Jadi mohon maaf apabila dari ormas maupun dari elemen masyarakat yang ingin mengajukan pemberitahuan maupun surat izin terpaksa sampai dengan saat ini kami belum bisa melayani Bapak Ibu sekalian sesuai dengan amanah undang-undang. Bukti tadi malam 3 hari sampai tadi malam terakhir itu adalah menunjukkan sinergitas kita. Sebelum melaksanakan kegiatan pasti kita dahului dengan kegiatan rakor. Rakor itu akan dihadiri oleh Forkopimda, kemudian panitia, kemudian ormas-ormas ataupun instansi samping yang berkompeten dalam bidangnya. Alhamdulillah dengan berbagai sedikit intervensi lah, bahasanya intervensi, tapi intervensinya bukan intervensi untuk hal-hal yang jelek, tapi bagaimana menciptakan keamanan ketertiban di Wilayah Bojonegoro ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu terbukti tadi malam. Ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan pengesahan, baik itu dari saudara kita Pakar Musa, kemudian mungkin dari Winomo, perguruan-perguruan yang lain. Kami harapkan ke depan wujud silaturahmi, wujud sinergitas dari kita semua bisa berjalan dengan baik. Di wilayah lain, di Lamongan, di Nganjuk muncul gesekan. Di Bojonegoro alhamdulillah adem ayem, tidak ada konvoy, tidak ada gesekan, semuanya berjalan dengan lancar. Itu menunjukkan sinergitas kita semua. Lanjut. Ormas atau ASN dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar sebelumnya adalah suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Ini adalah merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Ini tentunya ormas atau ASN memiliki kekuatan kolektivitas, kemampuan mengorganisasi massa dan menjaga stabilitas ormas. Kenapa keberadaan dari LSM atau ormas ini sangat penting untuk menopang tatanan kehidupan di negara kita? Tentunya dengan independen dari ormas atau LSM ini bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan kontrol kepada pemerintah, kepada swasta, sehingga mereka akan tegak lurus atau tidak keluar dari relnya. Namun demikian, hal-hal yang harus diwaspadai bahwa pada prakteknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau ormas atau lembaga yang sudah besar, tentunya akan mengakar dari pusat, daerah sampai ke tataran bawah. Di situ tentunya akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebesaran dari LSM atau ormas tersebut. Sudah banyak manakala terjadi atau ada kegiatan pilkada, pilkades, bahkan sampai pilpres, walaupun di ormas tersebut adalah tidak boleh berpolitik, namun dari perorangan individu tentunya diperbolehkan. Mau kemana itu diperbolehkan, dan itu tidak lepas dari kebesaran organisasi. Kenapa seseorang didekati, diambil hatinya untuk mendukung, itu tentunya tidak lepas dari organisasi yang besar. Maka dari itu pengawasan terhadap organisasi harus tetap dilakukan, karena di tataran bawah tentunya kemampuan pola pikir yang dimiliki tidak sama. Saya yakin yang berada di ruangan ini pola pikirnya lebih jauh daripada saya, karena sering berdekatan langsung dengan masyarakat di bawahnya. Jadi bisa mengevaluasi bagaimana dampak ekonomi, sosial, politik, ekonomi, bahkan keamanan itu sendiri. Lanjut. Ya, ini peran ormas dan LSM, yaitu kreator pengetahuan. Ormas dan LSM dapat melakukan riset dan analisis
analisis yang hasil untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Itu sudah sering dilakukan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, tentunya untuk hal yang baik, hal yang untuk membangun. Kemudian penyalur pengetahuan, menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum, peraturan, kebijakan, dan inisiatif untuk merespon informasi. Saat ini lagi marak pembahasan Undang-Undang Omnibus Law, tentunya banyak pro dan kontra di situ, dan alhamdulillah pemerintah sudah mengambil langkah dalam pembahasan tersebut, mengundang seluruh elemen buruh, seluruh elemen pekerja untuk ikut andil di dalamnya. Harapannya apa? Untuk mereduksi gejolak-gejolak yang ada di bawah. Tujuannya yaitu bagaimana undang-undang ini disahkan sehingga tidak timbul gejolak di masyarakat, buruh diakomodir kepentingannya, diakomodir aspirasinya, kemudian baru akan digodok di DPRD. Lanjut. Tadi sudah disampaikan banyak hal dari ormas maupun LSM. Lanjut. Saya kira sudah tahu semua apa kewajiban ormas dan LSM. Baik, fungsi ormas dan LSM terutama dalam pembangunan sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat. Dengan organisasi yang besar, struktur yang mulai dari pusat, kemudian daerah, bahkan sampai ke bawah, tentunya adalah tujuannya untuk menggali informasi di masyarakat, apa yang diinginkan, apa yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu tentunya di situ. Kemudian yang kedua, sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya sudah banyak ormas-ormas yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya di sini banyak yang sudah menyalurkan bantuan-bantuan terkait dengan penanganan COVID, kemudian bencana alam dan lain sebagainya. Lanjut, sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan. Kontrol pembangunan di sini sangat penting. Kalau kita lihat, kita baca bersama, banyak sekali media-media yang memberitakan di sana ada begini, di sini ada begitu. Tentunya semuanya adalah bagian dari kontrol. Bagaimana misalkan di situ ada kontraktor yang menjalankan pembangunannya tidak sesuai dengan spek yang ada, tidak sesuai dengan permen yang ada. Inilah peran dari ormas dan LSM. Kemudian sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan, turut aktif memelihara ketertiban dan keamanan. Nah ini peran dari LSM atau ormas inilah yang sangat penting. Kalau negara kita aman, negara kita kondusif, tentunya investasi dari luar maupun dari dalam akan terus bergerak. Bagaimana untuk pembangunan di wilayah Bojonegoro bahkan Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kemudian sebagai organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat, banyak lembaga-lembaga ormas atau LSM yang berkreatif, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kita, memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk bisa terampil, untuk bisa mandiri dalam berwirausaha. Lanjut. Nah, ini tantangannya di era digital, di era yang saat ini tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh ormas maupun LSM. Lanjut. Jadi tugas Polri sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya di pasal 13, yaitu adalah Polri sebagai hakam timas, kemudian menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di sini tugas kita selain kita sebagai pelindung, pengayom, pelayan, tentunya di situ ada penegakan hukum. Disinilah hal yang menjadi bahasanya ilmu pakemo. Di satu sisi kita harus bermitra, di satu sisi kita harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, tapi di sisi lain kita harus menegakkan hukum.
sebagaimana yang diamankan dalam undang-undang. Kemarin kita sempat mengamankan dari oknum ormas LSM yang melakukan pemerasan terhadap kepala desa. Maka dari situ, apabila lembaga ini tidak dikelola dengan baik, oknum-oknumnya tidak diberikan pemahaman yang baik, tentunya akan ada penyimpangan-penyimpangan yang tentunya dapat merugikan organisasi itu sendiri. Saya yakin tujuan dari ormas, tujuan dari LSM, tujuan dari lembaga-lembaga masyarakat yang lain itu dibentuk untuk bagaimana membangun atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, bersinergitas, memberikan kontrol kepada pemerintah, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik. Namun apabila sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan untuk mencari materi, nah ini yang harus kita waspadai. Saya tahu LSM atau ormas ini tidak ada anggaran, baik itu dari pemerintah maupun dari organisasi itu sendiri. Saya yakin itu. Namanya adalah lembaga swadaya. Ini adalah tubuh dari hati nurani atau kepedulian, kemauan dari seseorang untuk ikut ambil bagian dalam memajukan pemerintah. Itu. Jadi kalau ada oknum-oknum, tentunya itu akan merugikan organisasi itu sendiri. Di sini nanti akan banyak pasal-pasal yang bisa dipersangkakan atau untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Lanjut. Terhadap keberadaan ormas anti Pancasila sudah jelas. Kita mengacu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Lanjut. Nah, ini pelanggaran hukum yang sering terjadi. Salah satunya adalah pemerasan. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah persekusi. Ini perlu diketahui bahwa persekusi ini adalah dia tidak bisa berdiri tunggal. Tidak ada pasal khusus terkait dengan persekusi. Jadi apa yang dilakukan dalam kegiatan persekusi itu akan memunculkan berbagai tindak pidana. Satu seperti pemerasan itu sendiri, kemudian masuk ke orang lain, ada undang-undang ITE, kemudian ada penganiayaan, kemudian ada penangkapan, pengeroyokan dan lain sebagainya di situ. Jadi masih banyak undang-undang yang mengatur atau yang menangani terkait dengan kegiatan persekusi. Lanjut. Baik, ini sedikit kami sampaikan terkait dengan tugas dan fungsi kami sebagai Satintol Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah mekanisme penerbitan STTP yang berasa. Kemudian nanti akan ada mekanisme penerbitan surat izin dan tanda pemberitahuan. Dasarnya sudah jelas di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, kemudian ada Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Jadi bagi masyarakat atau ormas yang akan melaksanakan kegiatan itu tadi, jadi pemohon atau korlap datang sendiri ke Polres atau ke Polsek, kemudian membawa beberapa persyaratan minimal 3 kali 24 jam. Tapi yang sering terjadi, besok melaksanakan, nanti malam surat baru diserahkan kami. Bukan maksud untuk kalau waktunya diberikan lama, kita bisa mungkin melarang atau menegosiasi dan sebagainya, itu bukan. Tujuannya adalah mencarikan solusi. Kalau kita ada waktu lama, mungkin kita bisa melakukan mediasi dulu, kita pertemukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga tidak sampai melakukan kegiatan aksi unjuk rasa, tapi
tetapi semua aspirasi sudah terakomodir dan sudah terjawab. Itu harapannya. Kalau dalam mediasi itu tidak bisa kita lakukan dan terpaksa harus melakukan aksi unjuk rasa, ya tugas kita adalah mengamankan. Di situ juga akan ada pernyataan-pernyataan dari Korlat bahwasanya tidak akan melakukan aksi anarkis kalau pada saat ini pandemi bersedia menjalankan protokol kesehatan COVID dan lain sebagainya. Hampir sama, semuanya tetap harus datang ke Polres atau ke Polsek untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau izin kegiatan. Jadi kesimpulannya, Ormas atau LSM tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dalam konteks kehidupan sosial politik, Ormas dan LSM yang ada di Indonesia turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban keamanan dan diharapkan kedepannya akan tetap memainkan peran tersebut sehingga dapat menopang kesatuan bangsa dan NKRI. Kemudian yang ketiga, asistensi dan kredibilitas menjadi tantangan sendiri bagi Ormas dan LSM dalam memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, selayaknya berjalan sesuai dengan karakteristik organisasi yang menjadi keunggulan mereka, yaitu berintegritas, independen, kompeten, profesional, fleksibel, dan memiliki jaringan organisasi yang luas. Lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin ini sedikit yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata, sikap yang kurang berkenan, tentunya kami sebagai manusia biasa tidak lepas dari khilaf. Kami secara pribadi dan kesatuan mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang hadir pada pagi ini di aula Masjid Al-Biru, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Betul apa ya? Iya. Kalau nggak sehat nggak bisa jalan ke sini. Ya, kita tetap bersyukur dalam kondisi saat ini masih COVID, kita bisa berkumpul, ya, kita syukuri apa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaunya kita saat ini mungkin khususnya untuk muslim bisa menjalani sesuai dengan tuntunan yang diharapkan oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kami menunggu Ibu Bupati sehingga kami terlambat, tapi karena perjalanan juga beliaunya belum sampai sini, saya mendahului ke sini. Baik, ada memang disampaikan pemberian materi, saya kira lebih tepatnya kita sharing saja, sharing terkait dengan tugas kami, kemudian juga tugas para Bapak Ibu sekalian di bidangnya Ormas maupun LSM. Perlu kita ketahui dan kita ketahui bersama bahwa membangun suatu negara ini tidak bisa sendiri, pemerintah sendiri, pasti ada organisasi pendukungnya, diantaranya kita Bapak Ibu sekalian ini, untuk membarengi, mendampingi pemerintah terkait dengan hal-hal yang kecil yang sekiranya tidak bisa terpantau ataupun terlewatkan oleh pemerintah, baik itu oleh pusat maupun pemerintah daerah. Peran kami diantaranya TNI ini juga ada terkaitannya dengan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan wilayah, karena tugas kami bidang pertahanan, ya, kami doktrin yang sudah ada adalah SISANTA, sistem pertahanan semesta. Ini adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen organisasi maupun semuanya untuk terlibat dalam pertahanan negara. Sebagai komponen utamanya adalah kami dari TNI, komponen cadangannya yaitu masyarakat ataupun organisasi yang sudah dilatih untuk disiapkan sebagai komponen cadangan. Yang ketiga adalah komponen
pendukung, yaitu diantaranya LSM juga ada, Ormas juga ada, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen pendukungnya. Maka kami selaku aparat kewilayahan, aparat teritorial ini merangkum semuanya menjadi suatu kekuatan. Ini tugas kami untuk memberdayakan semuanya agar menjadi kekuatan yang bisa mempunyai efek penangkal ataupun bantuan ketika dibutuhkan. Itu yang mungkin contoh sinergi kita yang sudah kita laksanakan. Berkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain, Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian Dan Ramil, Pak Kapolsek ini saya kira sudah nyata di lapangan dalam membantu masyarakat. Tinggal kita menunggu dari para ormas, kemudian LSM, mari kita bersama-sama membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat yang sesuai dengan bidangnya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini, mungkin nanti dilanjutkan tanya jawab. Ya, kami tekankan kembali bahwa kami sifatnya TNI adalah masa perbantuan kepada siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 13 sudah disebutkan. TNI sifatnya perbantuan kepada Pemda, kepada Polri, dan juga program perbantuan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas kami. Itu kita laksanakan semaksimal mungkin sehingga rekan-rekan LSM, Ormas, kalau memang bisa kita sinergi dengan kegiatan itu lebih baik. Nggak usah khawatir dengan kami. Kami sudah diberikan TNI, diberikan gaji, diberikan PLP, siap bergerak 24 jam di semua membutuhkan kita siap. Ya. Dan para babinsa kami dan Ramil siap bersinergi pada siapapun organisasinya, yang jelas organisasi itu resmi dan tetap menjaga NKRI Pancasila. Jangan sampai organisasi itu kalau dia radikal, kalau dia melanggar dasar-dasar fundamental kita, ya kita tolak. Tapi kita akan bekerjasama dengan organisasi yang membantu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam jalur yang benar. Sekiranya itu Pak Mahmudi, mungkin nanti sharing-sharing yang lain di lapangan kalau bisa kita bantu, kita bantu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sekalian, untuk sesi pertanyaan pertama, nama saya Siswoyo Ambari, jadi namanya aktif Pak, untuk milenial dan tidak muncul lagi. Kami dari organisasi pemuda Pancamarga Bojonegoro. Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa organisasi pemuda Pancamarga ini adalah wadah untuk berhimpun dan menghimpun putra-putri dan keturunan Legiun Veteran Republik Indonesia. Wadah berhimpun dan menghimpun, artinya ini adalah dua hal yang saling terkait. Kalau anggota putra-putri tidak berhimpun, kita harus menghimpun. Karena itu organisasi putra-putri Veteran Republik Indonesia. PPN memiliki struktur organisasi mulai dari pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok, jadi di sekitar sana sudah ada. Lahirnya organisasi putra-putri veteran ini adalah merupakan anak organisasi dari Legiun Veteran Republik Indonesia ini. Nah, mungkin Bapak bertanya ya, pemuda kok rambutnya sudah putih? Ya, ini sebuah kecelakaan. Saya ketiban campur. Maunya saya dorong, saya di belakang, ternyata oleh teman-teman junior saya didudukkan di depan. Karena anaknya tentara, jadi tidak takut untuk berada di depan. Itu sekilas
belum mendata secara lengkap, jadi ada yang masih belum terdata. Sementara yang sudah pernah kita data. Kemudian di awal tadi terkait dengan Ibu MC ya, jadi ada program dari Prakis Banpol untuk melakukan penelusuran sejarah perjuangan, maksudnya sejarah perjuangan kemerdekaan di Bojonegoro. Memang itu sangat terkait dengan organisasi kita. Namun demikian, banyak pelaku sejarah yang para pelaku perjuangan itu sudah almarhum, sudah wafat. Sebagian masih ada, namun sudah sepuh-sepuh. Terus yang ada mungkin tinggal anak-anak dan cucunya. Ini adalah nanti kalau digali itu adalah sejarah cerita dari anak cucu. Yang kedua, PPF ini Pak, dengan organisasi dari pusat sampai ke daerah ini sebetulnya mempunyai kekuatan personil yang cukup banyak. Sehingga kalau mau diajak bermitra, dilibatkan, itu kita siap program apa saja. Karena terus terang organisasi ini hidupnya tergantung dari pengurus. Kalau pengurusnya tidak kompak, pasti tidak berjalan. Makanya di Kesbanpol itu tercatat 263 organisasi yang aktif banyak sekitar 78. Nah, ini artinya bahwa mendirikan organisasi atau mengelola organisasi juga tidak gampang. Jadi mungkin yang masih eksis 40%. Tujuan organisasi adalah intinya sosial dan sedikit nirlaba. Oleh karena itu, kendala yang paling dihadapi oleh organisasi itu adalah biaya operasional untuk menggerakkan anggota. Nah, disinilah nanti kita bersikap untuk dijadikan mitra aja sebagai kepanjangan tangan. Program apapun, baik di Makodim, di Polres, di Kesbanpol, dan dinas-dinas yang lain yang memiliki program-program kerja pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kami siap. Jadi intinya kami demikian Pak, menyampaikan bahwa kami siap untuk diajak bermitra. Organisasi kami cukup banyak anggotanya. Kita adalah militan semua. Demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari perwakilan, kalau ormas saya itu DPC Projo. Berangkatnya adalah sejarahnya dulu awalnya dari pemenangan Bapak Jokowi, tapi akhirnya dengan kongres pertama sampai kedua, ketiga kita akhirnya melebur menjadi ormas, yaitu semacam ormas yang dimana bagaimana membidik sorot sosial dan budaya serta menjaga NKRI. Karena apa? Di Indonesia ini banyak rata-rata adalah ormas yang di bidang keagamaan seperti itu dan jadi kita gelisah, semua selalu mengatasnamakan agama, selalu mengatasnamakan ormas, hingga muncul menjadi sebuah kesenjangan yang ada di bawah premanisme sampai terjadi perang ruang sampai berita yang menyesatkan. Ya jujur ya Pak, sebenarnya kita sebagai ormas Projo itu dari kemarin sudah ingin membubarkan diri karena kita anggap sudah tugas itu selesai, dan ternyata Pak Jokowi sendiri melihat tugas Projo belum selesai karena masih ada persoalan bangsa yang harus dihadapi bersama-sama, bersama pemerintah, bersama polisi, bersama TNI, bersama masyarakat luasnya. Tapi yang menjadi kegelisahan kita di sini adalah fungsi ormas, fungsi LSM yang ada di bawah. Maaf sebelumnya kalau saya terlalu menyimpang atau menyinggung yang ada di sini, saya sebelumnya minta maaf. Tugas sehari-hari saya di lapangan sebenarnya sehari saya sebagai media atau jurnalis. Jadi saya banyak temuan-temuan di lapangan bagaimana fungsi ormas sebagai pemberdaya masyarakat,
betul Pak ya, tetapi masih ada yang baik sebenarnya. Nah, saya sangat kemarin sama Pak Mahmudi pernah diskusi kecil, Pak, ayo Pak, kita bagaimana rel ini dibenarkan. Kalau memang ada pemerintah yang peduli dengan ormas, kita sudah punya IT, kita dituntut untuk lebih cerdas, melesat seperti angin. Kalau itu harapannya Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa tampil dan mampu menjawab teknologi yang ada di sekarang. Tadi sempat saya mikir sama Pak Joko dari Polres bahwa ada materi tentang pemerasan tapi langsung diklik gitu. Padahal hari ini yang kita persoalkan, saya kasihan Pak. Seperti Pak Z yang sampaikan tadi, LSM tugasnya malah seperti inspektorat, ya, seperti kepolisian. Padahal kita adalah fungsi kontrol bagaimana masyarakat itu berdaya, mau berhimpun dan mencerdaskan dirinya sendiri. Bukan seperti itu Pak ya. Tapi di sisi lain, ada yang macak seperti penyidik, ada yang macak seperti KPK dan sebagainya. Sampai mereka yang dibawa, maaf tanda kutip Pak ya. Ya, kalau kepala desa dipaksa untuk, ya maaf, untuk nyangoni, terus dari dana DD atau dana DD ini akan menjadi salah kaprah. Ini kita juga gelisah Pak sebenarnya. Nah, ini adalah tugasnya Kesbangpol. Kemarin saya sempat mencuti Pak Mahmudi. Kesbangpol adalah bagian dari intelijen Bojonegoro, intelijen daerah. Kalau tidak bisa membina LSM, dan LSM kan gelendangan bahasanya. Kalau kita di grup bahasanya LSM, ormas pada gelendangan. Ya, jangan salahkan mereka jadi preman. Karena ini pemberdayaan yang selama ini diharapkan oleh teman-teman. Ya maaf Bu, Bapak-bapak, kalau saya di lembaga tidak mencari duit, tapi saya mencari teman, mencari saudara, dan bagaimana saya bisa mengentas kemiskinan. Itu misi berangkat saya menjadi seorang lembaga atau ormas. Bukan mencari uang saya. Jujur aja, saya kemarin sudah saya tawari Pak Mahmudi. Saya ditawarkan, saya tolak. Saya nggak mau. Terlalu ribet, terlalu birokratif. Jadi saya nggak mau itu. Mungkin begitu Pak. Yang perlu hari ini kita tekankan bagaimana teman-teman lembaga, teman-teman ormas menjadi pengayom lah. Artinya bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah dan paling tidak kita menjadi pencerah di masyarakat. Karena tugas kita makin berat Pak. Ya maaf, ada lembaga, ada ormas yang ternyata tidak berpancasila, yang berpancasila, yang konon katanya berpancasila dan sebagainya macam-macam juga ya maaf aja sering menyalahartikan ini. Ayo kita belajar bersama-sama. Karena apa? Kita hari ini terus terang aja yang ada dihadapi kita adalah tantangannya adalah bagaimana ada ideologi-ideologi yang ingin merusak Pancasila. Itu yang menjadi keresahan kita. Mungkin cukup seperti itu Pak Zen. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Itfos Indonesia. Yang belum tahu Itfos, ya bisa diklik di www.itfos.org.id. Alamatnya ada di Klamon, masih ngontrak rumah di sana dan berdiri sejak tahun 1999. Baik, terima kasih Pak Mahmudi dan dari narasumber yang lain. Bapak-bapak semua, saya yakin yang diundang di sini adalah semua organisasi yang baik Pak. Yang diceritakan yang di slide ada hal negatif itu insya Allah tidak ada di sini, dan ini menjadi spirit kita bersama. Jadi banyak tadi kegelisahan di awal organisasi masyarakat sipil yang cukup meresahkan di warga. Saya sendiri kadang kalau keluar Pak, dari mana? Dari LSM, terus meremot Pak. LSM baik itu di usaha, di masyarakat, termasuk di pemerintah sendiri.
Tapi saya sejak tahun 2015 saya sudah tidak mau lagi ngomong saya dari LSM. LSM apa? LSM Pos. Karena saya yakin yang saya lakukan adalah sesuatu yang menurut saya baik untuk bersama dan untuk masyarakat. Jadi Pak, untuk membangun peran, jadi teman-teman kan semua namanya lembaga swadaya kan swadaya sendiri. Tapi ada beberapa mungkin usulan Pak dari kami, LSM itu akan baik kalau organisasinya baik. Organisasi yang baik itu satu butuh akuntabel, butuh beberapa laporan, butuh kegiatan yang rutin dan lain-lain. Jadi itu bisa dibangun dari kegiatan masing-masing LSM. Jadi kalau LSM itu akuntabel, saya yakin tidak akan terjadi yang seperti tadi. Nah, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa solusi untuk bekerja sama dengan LSM. Jadi hubungan LSM dan pemerintah itu sudah difasilitasi sudah diundangkan, yaitu yang salah satunya adalah kegiatan swakelola tipe 3, Pak. Nah, mungkin yang belum tahu ya. Jadi pemerintah itu ada yang namanya swakelola tipe 3. Jadi itu pengadaan barang dan jasa yang legal dan ormas bisa ikut di dalamnya, seperti itu. Nah, gimana Pak? Contohnya kalau ada pendampingan selama ini kan muncul seperti itu. Nah, tapi dengan adanya swakelola tipe 3 ini, pendampingan ini bisa lelang Pak, bisa lelang, adu ide, dan lain-lain. Jadi kapasitas LSM ormas bisa meningkat jika ingin bekerja sama dengan pemerintah. Jadi itu sebuah hal yang legal dan tapi kalau dilakukan secara benar Pak. Tapi nek koyo yang lain-lain saya nggak tahu. Tapi saya yakin dengan spirit kegiatan swakelola tipe 3 itu bisa menjadikan LSM atau ormas di Bojonegoro ini menjadi lebih baik, karena itu mengkombinasikan antara keinginan pemerintah dan spirit atau daya dukung yang ada di organisasi masyarakat sipil ini, sehingga itu bisa terjalin dengan sesuatu yang baik dan legal. Seperti itu Pak. Mungkin kedepannya bisa disosialisasikan Pak, itu ada mengundang LHPP juga dan mengundang semua ormas yang ada di sini agar bisa ikut berpartisipatif dalam kegiatan swakelola tipe 3. Contoh kegiatannya misalnya pendampingan, kemudian pelatihan guru, pelatihan dan lain-lain. Karena saya yakin teman-teman di sini sudah expert semua, sudah sangat sering terjun di masyarakat dan tahu dinamika masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf jika terlalu panjang. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah masih semangat saya. Masih dari jadi masih semangat Pak. Pertama pengucapan Bapak Kepala Bagis Bampol yang berkenan nama saya Mbak Damin dari LSM Ploso Jenengan. Mantap ya. Kebanyakan dari Ploso Dukuhan Pak. Jenengan dari singkatan Jeritan Nasib Rakyat. Ini karena LSM katanya sederhana sosial. Ploso Jenengan. Ploso itu kampungnya Pak, Dukuhan. Jenengannya Jeritan dari Nasib Rakyat. Ini kan swadaya atau apa ini, bukan perkumpulan ini. Ini yang saya yang gak Pak, mestinya diundangkan Bupati sama Pak Kapolres. Tapi tidak akan patah semangat. Ya Bapak-bapak ya. Jangan semangat ya. Masih semangat ya? Masih. Bagus. Pak Dandim. Oh iya Pak Dandim. Saya
ini sinergitas ya, harus sinergitas betul-betul dipertahankan. Kalau mau kompak supaya diadakan, diagendakan Pak dari teman-teman yang sudah aktif ini, rono-rono yang sudah tahu, bapak-bapak, sepuh-sepuh ibu-ibu itu, ini perlu penghargaan Pak, mempersatukan bangsa dan negara itu, rakyat atau negara. Ini yang perlu saya tanyakan ini nanti Pak dari Pak Kisbangpol. Ini masalah saya di lingkungan desa Pak ini kecil saja ini dari Kapolres juga ini. Ini perda CSR itu sudah masih berlaku atau tidak Pak ini perlu ditanyakan Pak ini. Karena di desa saya ini CSR ini tidak transparan Pak. CSR Pak. CSP tanggung jawab sosial pada masyarakat. Nah ini pertanyaannya sama Bupati saja karena Pak Kadisnya saya tanya, Pak, CSR masih ada enggak? Dibanding sama Bupati, Pak, alasannya apa medium itu? Transparan pada masyarakat. Ini perlu Pak transparan itu, tapi kita ngalor ngidul. Nah seperti ini jagakan hanya dikok, tapi tidak ada untuk ke depan bagaimana yang dilakukan untuk para penjabat dan para perangkat pemerintahan Bojonegoro ini. Harapan saya ini saya tidak terlalu baik. Nanti saran saya disampaikan pada Bu Bupati sama Pak Kapolres. Karena apa? Karena Pak Kapolres sebagai pelindung masyarakat dan sebagai pengayom masyarakat. Sekian Pak, terima kasih. Saya tidak bisa banyak lebar panjang lebar karena ini masih banyak yang akan disampaikan dari mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kami. Ternyata di suasana demikian ini kehadiran negara, utamanya Pak Kadin ya, kemudian Polres, dari Kesbangpol, dengan motivasi secara sehat, pemberdayaan ormas garis mereng LSM. Saya sebagai ketua umum. Kenapa? Sebentar. Lembaga swadaya masyarakat, pemberdayaan kinerja, nah, ditulis dulu. Pemanfaatan aset negara. Alamat saya Jalan Ayani 14C Bojonegoro, Desa Sukorejo. Satu desa dengan saudara kita ini masih. Saya ucapkan banyak terima kasih kehadiran negara bahwa saya sebagai ketua lembaga dihadirkan. Saya sekedar memberikan informasi pada saudara-saudara kita semuanya. Nama saya Sumingka tadi. Sumingka Kertopati. Instansi itu sebagai swasta instansi yang di bawah naungan BUMN, bukan negara, tapi dipercaya oleh negara untuk mengelola di perhutanan negara. Dengan situasi demikian ini, saudara sekalian, sebagai informasi, saya sangat prihatin dengan kondisi alam. Dulu kebetulan sekarang enggak. Dan lagi dengan adanya 41 tahun 99 undang-undang yang menyebutkan illegal logging, nyatanya tidak mampu mengendalikan pemulihan reboisasi hutan di tanah Pulau Jawa. Karena sejak pemerintahan Bapak Jokowi nawacita 100 triliun reboisasi tidak sampai di tempat. Dan inilah solusi apa yang harus saya sampaikan kepada saudara kita. Tidak lain tidak bukan sistem normatif, persuasif, kondusif dengan nilai-nilai peradaban yang luhur, disertai dengan nilai luhuran dan rasa ikut bertanggung jawab
garis-kum tahun 2016 dan Kepres tahun 88 nomor 88 tahun 2018 menjelaskan perhutanan sosial. Saudara semuanya, lembaga swadaya masyarakat pasal 17 kemarin diberikan kewajiban ikut peran serta mendampingi dan mengadopsi perhutanan sosial untuk ajukan permohonan izin pemanfaatan ke KPK. Saya mengingatkan saudaraku, dari deretan gunung mana berapa ratus ribu hektar yang ayo kita memandang cakrawala yang diberikan. Tolong saudara pikiran dibantu, karena negara dengan pemerintahan yang sah sewajarnya kita lembaga yang sudah diakomodasi dan kepres kita akan aktif. Bisa dipersingkat? Ya sebentar, ini informasi. Ini harapan saya sehingga bisa mengangkat derajat perekonomian sebagai penyangga ekonomi kerakyatan. Oleh sebab ini motivasi lembaga jangan sampai ditafsiri LSM betul. Kurang lebihnya demikian apa yang dibatasi oleh tadi. Itu saya mohon maaf. Lain kali mungkin bisa pertemuan. Kapan-kapan saudaraku bisa bertemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahmudi, Bapak Dadi, Bapak Kasinto, dan tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Edi Sugiono, Ketua LSM Perak yang berdiri sejak tahun 2009. Kami di sini mengambil bagian di bidang pemberdayaan. Dan salah satu konkret kita adalah membantu masyarakat, memfasilitasi dari masyarakat ke pemerintah, demikian juga dari pemerintah ke masyarakat. Dan salah satu bukti nyata yang akan kita lakukan adalah kita akan mendatangkan drone pertanian. Informasinya dari LSM Perak, pemberdayaan ekonomi rakyat, sudah kami bukan. Dan hari ini kita mulai untuk memulai semangat baru di era kepemimpinan Bu Ana ini, kita menjadi sinergitas peran ormas NGO dengan pihak pemerintah dan mitra kerja dalam mendukung pembangunan Bojonegoro yang produktif dan energi. Salah satu bukti nyata yang akan kita perjuangkan adalah memodernisasi pertanian di Kabupaten Bojonegoro dengan salah satu teknologi drone pertanian sesuai dengan program Jokowi 4.0. Kita undang nanti instruktur dari Yogyakarta, kita datangkan ke sini dan kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Bu Helmi. Dan ide investor ini difasilitasi dan dibikinkan bersama dengan Bapak Insinyur Edi Sunarto, Kadis Perusahaan. Sebagai wujud NGO, kita juga ikut mengeliminasi terhadap citra buruk LSM dan NGO tadi. Makanya tergantung dari kepemimpinan Pak Mahmudi di dalam Kesbang Limas ini untuk meng-training of trainer seperti eranya Kang Yoto dulu. Jadi setiap individu punya karakteristik Pak, SDM. Tidak hanya punya etika mengaku-ngaku LSM, mengaku-ngakuti. Bahkan menurut pengetahuan saya sendiri, NGO LSM ini kan punya dua sisi Pak, advokasi dan pemberdayaan. Kalau advokasi dia mau mengkritisi, mau mengawasi terhadap pembangunan Bojonegoro kan kalau kepentingan untuk masyarakat bersama kenapa tidak? Tapi untuk ambil bagian di pemberdayaan kita menuju ke kebaikan masyarakat bersama tadi. Mohon dukungan Bapak Mahmudi, Bapak Dadi dari Kapolres sendiri untuk bekerja sama dengan kami agar kami bisa berdaya di APBD Bojonegoro yang 7 triliun lebih ini. Kita bagaikan hidup di dalam gudang makanan, tapi harus jadi penonton. Investor yang mengerjakan proyek-proyek itu ternyata dari luar Kabupaten Bojonegoro. Mohon untuk menjadi perhatiannya Bapak Mahmudi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Siskoyo, Ketua PPM. Terkait dengan kita kan ada ormas, ada NGO, jadinya Mas Rizal, menurut kerennya NGO, non-government organization. Di forum ini ya, tadi kami sampaikan tentang
terkait dengan PPN, terkait dengan upaya wawasan kebangsaan. Memang kami perlu saran masukan Pak Sis. Jadi misalkan kami di Kesbag ini kan juga tadi sampai jawabannya. Jadi ada 263 yang eksis 70-an di sini. Nah, sekarang yang ormas-ormas yang kayak PPN dan sebagainya, memang kami itu perlu gini, katakanlah profil ya. Misalkan tadi Pak Sis bilang anggota PPN se-Bojonegoro itu berapa orang sih misalkan? Per kecamatan, sehingga bisa tahu potretnya. Kemudian juga yang lain, misalkan dari organisasi lain, misalkan dari siapa Muslimat, dari Fatayat. Nah ini kekuatan berapa ini kadang kami juga keanggotanya itu berapa sehingga tahu potensi gitu. Jadi misalkan saya perlu dibantu Pak Sis, terus Pak Ki, Ketua DHC, Pak Ki, ya. Jadi terkait dengan muri-muri kebangsaan kemarin menjadi Pak Dede, kemarin saya ke lihat misalkan di monumen pesawat terbang yang di Banten itu kan bantuan dari dari Maskal Pak, ya itu dari asli untuk pulang itu kan juga biar tahu sejarahnya. Ternyata ada warga asli Bojonegoro yang memberi sumbangsi untuk Bojonegoro. Kemudian bicara misalkan itu Suyitno, kita perlu ini misalkan sejarahnya patung itu Suyitno yang ada di alun-alun ya, itu sejarahnya kayak gimana. Ini kan dulu saya pernah baca di buku sejarah Bojonegoro. Ini yang perlu kita ketularkan. Mungkin nanti dari Ibu, dari Pak Sis, mungkin dari Pak Ki, dari Kodim sendiri, misalkan cerita sejarah tentang itu bagaimana. Misalkan nanti dengan buat video-video singkat ini sehingga kita menyampaikan ke masyarakat lebih mudah, karena sekarang eranya era WA, era IT kayak gini, sehingga kita bisa tahu menuruni kebangsaan tadi itu. Kemudian juga ada palagan di Temayan, ceritanya bagaimana. Kemudian ada nama tilas ya, yang dulu pernah dilakukan pada di nama tilas terakhir tahun berapa itu kami juga lupa. Jadi mulai di Temayan itu sampai ke Bojonegoro. Kemudian di daerah Bayun Gede Bono itu juga ada sejarah kebangsaan. Nah kita perlu saran masukan dari teman-teman PPN, dari teman-teman LPRI, sehingga misalkan nanti buat video singkat aja yang bisa kita rasakan mulai yang kecil, mulai yang bapak ibu punya itu, misalkan ada putranya atau mungkin yang tahu sejarah itu, sehingga kita bisa menyampaikan ke anak-anak kita. Ini yang penting. Misalkan kami kemarin ke Mulia Agung, ada monumen tempat gugurnya Letus Suyitno ya, ada itu. Nah itu yang bangun siapa, kemudian ceritanya bagaimana. Ini kan perlu barangkali ke depan misalkan dengan video singkat yang berbasis kepahlawanan nanti di lembaga dan sebagainya, kan kita harus mengurangi kebangsaan ini yang perlu didukung oleh orang-orang yang berbasis tadi jiwa perjuangan ya. Ada PPN, kemudian yang LPRI, dari DHC dan sebagainya, kita sinergi untuk menyampaikan ke generasi muda kita terkait dengan pahlawan itu sejauh mana. Sehingga sekali lagi saya perlu nanti kita diskusi lebih secara face to face, sehingga terkait dengan upaya-upaya meningkatkan wawasan kebangsaan bisa tercapai. Kemudian dari Mas Takim Rojo ya, DPC Rojo ya, selain Fajar dengan Mas Wijal juga. Kita ini juga gini ya, tadi eksis ada 78 LSM ya, ormas LSM. Potretnya sejauh mana? Ini yang kami juga perlu gitu. Misalkan katakanlah yang sudah punya yang eksis kan biasanya ada pekerjaan ya. Nah selama ini komunikasi tentang itu juga kami belum ada, sehingga indikator eksisnya itu bagaimana. Ini juga eksis misalkan ya tidak hadir misalkan juga itu. Nah ini juga perlu
kita sering-sering komunikasi gitu, sering-sering tadi misalkan yang dapat pekerjaan dari si A, si B, kemudian nanti Mas Rizal bicara tentang LSM, orang datang ke kantor, LSM cenderung meraih ya. Nah, padahal dengan konsep LSM yang NGO itu sebenarnya kita sama-sama membangun untuk bangsa dan negara. Nah, ini yang perlu kita sinergikan ya, dengan sering komunikasi kayak begini sehingga kita bisa katakan tadi misalkan pemberdayaan, intinya kan misalkan ormas atau LSM yang dengan dirikan tadi itu bisa eksis dengan tentunya diiringi dengan misalnya pekerjaan atau mungkin sumber kuliah dan sebagainya. Makanya kita perlu uri-uri terus. Kan kemarin kami juga mencoba Pak Nadiem niru di KDS kemarin, jadi nyanyi serentak itu juga upaya jadi nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Padu Negeri di KDS Veteran itu secara spontan. Harapannya ya sekali lagi menguri-uri tentang jiwa kebangsaan, rasa patriotisme itu, kemudian juga Pak Sis didukung semuanya dari misalkan dengan Pak Ki juga kemarin di Ngapel, di Borno. Jadi bendera yang kita kibarkan ya itu karena ada bendera yang robek, lusuh dan sebagainya. Padahal sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang 24/2009 bahwa dilarang mengibarkan bendera yang lusuh, robek dan sebagainya. Nah, tapi kenyataannya kita lihat ada sebagian yang robek dan sebagainya itu, sehingga kita dekati secara simpatik itu. Kemudian kalau mereka misalkan tidak punya ya, kita siapkan bendera langsung dikibarkan saat itu juga, sehingga ini menjadi salah satu upaya penanaman wawasan kebangsaan kepada kita semua. Makanya sekali lagi kembali ke yang Mas Taki, Mas Rijal dan sebagainya ini yang bicara LSM, NGO ya, ayo kita saling memberikan istilah bercerita lah ya. Misalkan kemarin dari Forum Pembangunan Kebangsaan diadakan Sarasehan, ada ditemu, nanti kita ketemu lagi untuk membahas langkah selanjutnya. Kemudian yang lain, ormas lain, ada Fatayat, Muslimat, Ansor, ada. Nah, itu harapannya ayo kita sinergi untuk mencari solusi yang terbaik sehingga eksistensi ormas NGO bisa keberlangsungannya bisa tetap oke, sehingga dapat mendukung ke arah pembangunan Bojonegoro yang lebih baik lagi, Bojonegoro yang produktif dan energi. Itu barangkali, jadi harapannya ayo kita sinergi. Kemarin juga kami di era COVID ini misalkan ada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh misalkan pembagian masker, kemudian penyemprotan disinfektan, ada sebagian yang sudah ya WA ke kami memberi laporan. Nah, itu kan salah satu eksistensi ya. Jadi banyak ternyata dari teman-teman sekalian yang dengan inisiatif sendiri jadi terkait COVID ini, sehingga sekali lagi kita bisa bersinergi untuk Bojonegoro lebih